Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, agar Ustadz dan Ustadzah semakin semangat, tambah semangat dalam menyampaikan materi melalui video-video, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan hari ini akan membahas bab 4 tentang budidaya tanaman sayur. Nah, sebelum masuk ke materi, perlu diketahui kompetensi dasar dalam budidaya tanaman sayur. Yang pertama, memahami komoditas tanaman sayur yang ada dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Kemudian, memahami tahapan budidaya tanaman sayur. Menentukan komoditas tanaman sayur yang ada dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Mempraktekkan tahapan budidaya tanaman sayur. Nah, berikutnya tujuan dari pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami konsep budidaya tanaman sayur. Siswa dapat memahami jenis-jenis tanaman sayur. Siswa dapat memahami sarana produksi tanaman sayur. Siswa dapat memahami teknik produk budidaya tanaman sayur. Nah, untuk poin A yaitu tentang jenis-jenis tanaman sayur. Ada beberapa jenis tanaman sayur ya anak-anak. Mungkin kalian sudah ada yang tahu. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit tentang jenis-jenis tanaman sayur. Nah, tanaman sayur adalah tanaman yang menghasilkan sayuran. Nah, baik tanaman musiman maupun tanaman tahunan ya anak-anak. Jadi tanaman sayur itu ada yang bersifat musiman, juga ada yang bersifat tahunan. Contohnya itu bersifat musiman itu adalah pemanenan ya anak-anak. Jadi ada yang bisa dipanen semusim, habis itu sudah nggak bisa dipanen. Juga ada yang bisa dipanen tahunan, jadi bisa dalam 1 tahun dipanen beberapa kali. Nah, itu perbedaannya dari tanaman musim dan tanaman tahunan. Nah, baik merambat maupun bersifat pohon ya anak-anak. Jadi tanaman sayur itu ada yang merambat, juga ada yang bersifatnya pohon, juga ada yang bersifat akar. Nah, ada banyak jenis sayuran yang bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada gambar sayur bayam. Kemudian ada gambar sayur kangkung. Kemudian ada sayur buah tomat ya. Kemudian ada sayur wortel. Nah, ini adalah contoh beberapa jenis sayur-sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari berikut beberapa bagian tanaman sayur yang dapat diolah menjadi makanan. Ya, perlu diketahui ada beberapa bagian tanaman sayur yang dapat diolah menjadi makanan. Nah, contohnya biji. Ya, biji terdiri dari biji polong, biji kacang polong, dan jagung. Nah, ini adalah sayur dari biji-bijian. Kemudian buah tomat, lombok, terong. Nah, ini dikatakan sayur buah ya. Nah, jadi buah tomat, buah lombok atau terong ya, karena sifatnya dia ada di buah untuk pertumbuhannya. Kemudian daun kangkung, bayam, dan sawi. Nah, ini adalah contoh dari sayuran berbentuk daun. Kemudian bunga. Nah, bunga ini contohnya sayuran bunga itu dicontohkan seperti bunga turi ya, bunga turi atau orang Jawa bilang kembang turi. Kemudian brokoli. Nah, itu adalah sayur dari bunganya ya, dan sebagainya. Kemudian batang biasanya seperti batang rebung. Nah, batang rebung itu biasanya seperti anakan bon bambu yang masih kecil ya.
kalau orang Jawa bilangnya bung ya. Kemudian akar Walter dan lobak. Kemudian umbi kentang atau bawang merah. Nah, ini adalah beberapa bagian tanaman sayur yang dapat diolah menjadi makanan. Berikutnya sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur. Nah, di sini ada sarana produksi, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mendapatkan hasil produksi sayuran. Nah, sarana produksi untuk melakukan budidaya tanaman sayur meliputi bahan. Nah, bahan sendiri terdiri dari benih atau bibit, pupuk, pestisida, media tanam. Nah, ini adalah bahan yang harus dipersiapkan dalam sarana produksi tahapan budidaya tanaman sayur ya anak-anak. Berikutnya alat. Nah, dalam budidaya tanaman sayur juga diperlukan alat sebagai media untuk membudidayakan tanaman sayur. Yang pertama ada cangkul sebagai menggembur tanah, kemudian sprayer sebagai penyemprot untuk mencegah hama yang merusak tanaman sayur tersebut. Nah, adapun tahapan yang harus ditempuh dalam budidaya tanaman sayur sebagai berikut anak-anak. Jadi sayur tidak langsung bertumbuh besar, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama dari pembibitan ya. Jadi ada pembibitan dulu. Nah, contohnya di sini ada pembibitan di situ. Ya, kemudian pengolahan tanah. Nah, jadi tanah itu tidak asal-asal ngambil dari lahan sebelah kemudian dipindah ke lahan sebelah dijadikan media tanah, tidak. Jadi harus diperhatikan tanahnya itu subur tidak. Jadi biasanya dicampur-campur dengan pupuk kompos ya, dicampur dengan sekam atau pasir ya, diolah sehingga menjadi tanah yang subur. Kemudian penanaman. Nah, setelah penanaman dilakukan pemeliharaan dengan cara mencabuti atau membersihkan rumput-rumput di bawah tanaman sayur tersebut agar tidak menghalangi pertumbuhan dari tanaman sayur tersebut ya anak-anak. Kemudian setelah sudah berapa bulan bisalah langkah berikutnya pemanenan dan pasca pemanenan ya, sehingga bisa dihasilkan sayur yang dapat diolah ya anak-anak. Ya, ini adalah beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam budidaya tanaman sayur. Jadi kalian harus tahu ya, budidaya tanaman sayur itu ada tahapan-tahapannya, tidak asal tanam aja ya anak-anak. Nah, berikutnya contoh alternatif budidaya tanaman sayur yang sekarang ini lagi marak diterapkan oleh petani-petani ya, yaitu adalah teknik sistem budidaya hidroponik ya. Jadi di sini memanfaatkan lahan. Ya, di perkotaan itu kan lahan sangat sudah jarang untuk dijadikan lahan pertanian. Nah, mungkin kalian sudah banyak tahu. Ini adalah gambar dari budidaya sayur dengan sistem hidroponik ya anak-anak, memanfaatkan lahan. Jadi masih bisa. Kalian juga bisa menerapkan di rumah. Dengan botol aqua juga bisa, tidak harus menggunakan pipa yang harus beli mahal. Bisa juga menggunakan botol aqua yang 1 literan itu juga bisa digunakan. Kalian lubangin dua-dua juga bisa. Dengan teknik-teknik yang sudah Ustaz jelaskan di awal tadi, yaitu pembibitan, pemilihan tanah, kemudian penanaman dan perawatan ya. Itu adalah beberapa contoh yang harus diterapkan dalam budidaya tanaman sayur ini ya anak-anak. Nah, mungkin dari sini kalian sudah paham budidaya tanaman sayur itu sendiri ya anak-anak. Jadi di dalam budidaya tanaman sayur sendiri
itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ya Nana. Nah, bisa akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.